yang paling yang saya juga pahami ini, Pak. Yesus jadi manusia yang paling penting selain untuk karya itu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Oh, Iya, Pak. gitu. Iya, Betul, Pak. betul. Ya, Enggak, gini maksudnya Pak. Jadi, kalau harus membuktikan bahwa Allah itu ada dengan wujud manusia, sedangkan semasa Adam sampai apa namanya sebelum Yesus tadi kan mereka sudah punya apa semacam keyakinan bahwa harus ada korban persembahan, harus ada mereka itu kan berarti kan sudah yakin juga, berarti nggak iya, harus pakai bukti bahwa Tuhan harus berwujud manusia pun mereka kan akhirnya punya keyakinan juga bahwa Tuhan itu ada, maksudnya begitu. ya. Jadi Tapi karena itu tapi mereka tidak. punya persembahan seperti itu kan bahwa mereka punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan itu merupakan solusi, salah satu solusi. Kalau mau dikatakan sebagai tadi ada katanya dosa waris itu salah satu solusi dari dosa warisan juga kan? Gimana Oke. tuh penjelasan Bapak tuh? Masalahnya apa yang dikatakan Allah, rencana Allah harus nubuatan harus terjadi. Tumitnya diremukkan, ya Pak. Keturunan dari perempuan itu kan aku mengadakan permusuhan ya, kejadian 3:15. Saya juga mau komplain, Pak. Ngapain Yesus harus datang? Gitu. Harus datang di situ. Ternyata setelah saya tahu ayatnya, iya kan Allah harus menggenapi kejadian 3:15. Bagaimana tumitnya diremukkan, keturunan dari perempuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya terjadi ternyata Allah harus dibentuk di dalam Yesaya 43:10. Ini ditolak oleh semua gereja, Pak. Yesaya 43:10 ditolak, gitu. Ya, dia cuman bisa terima Yohanes 1:14. Maka firman menjadi manusia dia bisa terima. Tapi Yesaya 43:10 dia tolak, Allah dibentuk. Dia tolak. Ya, makanya di perjanjian baru tidak ada Yahweh lagi, Pak. Harus terjadi begitu, Pak. Kalau enggak 3:15 enggak dipenuhin. Tumitnya enggak diremukkan, gitu. Tidak masalah, Pak. Bagi saya enak, Pak. Saya nggak perlu korban sekarang, nggak perlu 5 korban. Justru Yesus malah berkata, Ibrani 10 ayat 8, kalau kamu masih korban, sama saja kamu menghina Yesus. Allah tidak berkenan lagi kamu korban. Meskipun kamu lakukan sesuai hukum Taurat. Sekarang ini cuma era iman, Pak. Balik Adam sampai Musa. Adam sampai Musa kan orang iman, ya toh? Iman doang. Ya. Ya, iman doang, terus perbuatannya nanti pakai korban. Kalau itu kan masih pakai korban. Kalau kita enggak, Pak. Ya, nah sekarang enaknya saya itu di sini, Pak. Enaknya saya itu di sini ya. Saya cukup beriman saja, beriman pada Yesus. Yang repot Gusti Allah, Pak. Ketika saya beriman pada Yesus, Allah ini memberikan segala perbuatan baik. Ya, perhatikan Pak. Ini kan bahasa saya ini bahasa Alkitab loh, Pak. Bahasa Alkitab ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Mungkin Bapak tertawa mungkin ya. Saya cukup beriman pada Yesus. Ya, saya beriman pada Yesus Allah. Masalahnya ya. Bapak itu tadi membahasakan Tuhan yang repot itu tadi kan ya, saya sudah, jadi kan? lucu. Ya, saya kan supaya Bapak nangkep ya bahasa Alkitabnya begini, Pak. Ketika kita percaya pada Yesus Allah, maka Allah memperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Kan Allah yang repot. Dia nyiapin kita perbuatan baik. Gitu, Pak. Enaknya saya di situ, Pak. Ya. Jadi aku nggak usah mikir macam-macam, udah. Jadi tidak mungkin ada orang yang percaya Yesus kok nggak melakukan perbuatan baik, tidak mungkin ada. Karena Allah sendiri yang menggelontorkan perbuatan baik, dikasih berkat supaya ini, dikasih hikmat supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semua. Gitu, Pak. Interupsi Pak TD. Interupsi Pak TD. Ini di Thai. Ya, oke. Oke. Ya, silahkan yang lainnya kalau mau nanya. Ya, Pak TD. Ya. Ya, tadi ada premis Pak TD bahwa setelah tadi yang saya dengar bahwa setelah orang yang korban itu setelah Yesus berarti menghina Yesus. Ya, ada premis seperti itu ya. Tidak berarti boleh, Paulus menghina Yesus dong ketika dia berkorban. Paulus tidak potong korban. Itu yang ketika dia disuruh sama Yakobus apa siapa itu yang ketika dia disidang, bukankah dia berkorban?
Potong kurban binatang, Pak, maksudnya. Iya, itu disuruh korban binatang dia. Oh, dia cerita tentang waktu zaman nenek moyang. Stefanus Bukan. juga cerita yang sama. Bukan Pak, pada saat waktu habis Paulus itu disidang sama rabi-rabi itu di bait suci, itu kan dia disuruh bukan Pak, habis dia disidang. Coba Bapak, saya Alkitabnya saya lupa di ininya. Itu ada kisah para rasul, benar. Itu dia kan disuruh potong korban Pak. Berarti dia membela Yesus dong, Paulus ini. Enggak tahu dia lakukan apa enggak kok. Saya malah Dia lakukan itu Pak. Dia lakukan yang ketika dia disidang itu Pak. coba Bapak kan ahli Alkitab ya. Saya malah belum pernah dengar. Enggak apa-apa, nanti Ada mungkin Pak Umar paham ayatnya dari mana itu. Ada. Saya juga lupa. Ada itu dia disuruh korban Pak. Ya. Tapi nggak tahu kalau dia sudah tobat atau belum tobat, saya nggak tahu ya. Kalau dia masih Yahudi, dia masih potong. Itu udah tobat Pak dia. Ketika dia dipanggil dari Yunani itu, Ya tergantung ada permasalahan. Itu dia sedang menceritakan apa. Kalau dia enggak, kalau setelah Yesus nggak ada yang potong kurban. karena disuruh para imam di bait suci, dia disuruh bertobat, memotong korban Pak, mau korban hewan. Itu kalau itu itu berarti kalau premisnya seperti itu, Paulus yang menghina Yesus juga dong kalau melakukan Pasti seperti itu. tidak. Itu pasti tidak. Saya berani jamin pasti tidak. Ya. Oh, Mungkin dia disuruh terus tidak mau, atau dia beralasan apa ya, saya nggak ngerti. Nanti saya carilah itu ya. iya. Kedua gini Pak, saya mohon beralih topik sedikit, beralih ke saya baca Alkitab itu ada banyak pertanyaan di otak saya. Ketika pada zaman Adam, itu kan ketika Habel dan Kain ya bertikai, itu karena iri hati dan dengki antara Habel dan Kain. Kedua, yang menjadi pertanyaan saya, keturunan Adam itu kan tidak pernah diceritakan melahirkan keturunan wanita Pak, anak-anaknya Ada, Adam. Ada Yang Pak, kejadian 5 apa ya? Kejadian 5 ayat 1. Yang keturunan, coba Bapak kita ini kan kita runut ya, anak-anak Adam dari Inilah daftar Kain. keturunan Adam. Perhatikan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat dia menurut rupa Allah. Benar, Laki-laki dan perempuan, terus mereka Adam hidup sekian. Umur Adam setelah memperanakan Set sekian, lalu ia memperanakan anak laki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 4. Inilah yang jadi istrinya Kain. Ya, kita runut dari awal anaknya Adam itu adalah Kain, Habel, Set ya Pak. Salah. Kain perempuan dulu, baru Habel. Terus. Nah, jadi Kain menikahi adik perempuannya. Iya. Kenapa Kain begitu memudah membunuh Habel? Sekali pukul, karena Habelnya masih anak-anak umur 13-an. Sementara Kain sudah umur 30 sekian, hampir 40. Dibohongin doang, yuk kita ke Padang. Jadi ini juga urutan yang salah yang dipahami oleh gereja-gereja di luar sana. Dikiranya Pak, anaknya Adam itu Kain terus Habel. Salah Pak, Kain perempuan Habel, baru nanti ke bawah. Makanya istri Kain adalah adiknya sendiri. Kalau saya mengatakan adik ketiga, bukan adik kedua. Jadi istri Kain bukan dari Kejadian 1:27. Salah itu Pak. Nah, kalau istri Set dari siapa Pak? Ya Set itu sudah banyak nanti ya. Ya, kalau Set itu kan sudah banyak keturunan ya. Kemungkinan Kain sudah punya anak juga ya toh. Kalau Adam melahirkan Set kan pada usia 130, benar Pak? Ya ada kan di sini ayatnya. Mana ya? Ini ada Set. Saya Umur baca Adam dikit. setelah memperanakkan Set 800. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun tuh. Nah, setelah Adam umur 130, seorang laki-laki dia memperanakkan Set, Terus? Ya, benar. Ya sudah. Saya baca di kitab Sefer Hayasar, ini dalam tahun ke-130 tahun dari kehidupan Adam di bumi, dia bersetubuh lagi dengan Safah atau Hawa, istrinya,
dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan kesurupan dan gambarnya. Dia menyebut namanya Set. Jadi pada saat Ya. umur 130 tahun, Adam dan Hawa itu melahirkan anak yang namanya Set. Itu, Pak. Iya, iya. Set hidup selama 105 tahun dan dia memperanakan seorang anak laki-laki. Nah, ini yang saya tanyakan, ini kan anak laki-laki semua yang diceritakan. Nah, perempuan-perempuan ini menjadi ibunya itu siapa? Iya, Alkitab sudah lama Pak nggak tulis perempuan. Kenapa iya. Adam ditulis punya anak perempuan? Tujuannya supaya HTD ngerti, Kain kawin sama anak perempuan adiknya. Seluruh pendeta di Indonesia, Romo Indonesia, nggak ada yang tahu siapa istri Kain. Oh, gitu, nggak dijelaskan ya, Pak? Cuman ini doang, cuman ada di Kejadian berapa tadi? Kejadian 5 ayat berapa tadi? Ayat yang itu tadi ya, ayat 6 apa ayat umur Adam ayat 4. Kejadian 5 ayat 4. Hanya ayat ini, Pak. Ya, yang ada ceweknya. Biar kita tahu Kain itu istrinya siapa? Adiknya sendiri. Kain punya anak pasti ada perempuannya juga. Ya anaknya kan Henoh, nanti ada perempuan, nah kawinlah sama Set. Nah begitu. Pak TD nanya lagi boleh nggak? Monggo silakan. Iya. Saya pengagumnya Pak Pendeta HTD loh. Semua video-videonya saya tonton itu. Nah, pernah ada dalam satu video pasti infonya baru terus, Pak. Kalau dari saya itu infonya baru terus. mulai Mantap. dari yang lama sampai yang terbaru saya ikut Pak, nonton semua. Iya. Bahkan mana yang domba, mana yang kambing. Apakah ini kaitannya dengan Trinitas, dengan bahwa keyakinan Pak HTD itu kan Yesus dan Bapa adalah satu. Mohon pencerahannya Pak, standby. Ya. Ya. Pemisahan domba kambing itu, Pak, terjadi pada saat penghakiman terakhir. Setelah kebangkitan pertama, mungkin Bapak agak pusing nih dengerin, tapi ini ayat Alkitab semua. Kebangkitan pertama dulu yang disebut rapture, perjamuan kawin anak domba, Yesus di awan, ini terjadi dulu. Terjadi dulu, lalu yang disebut Harmagedon, perang sisanya dihabisin, lalu baru kerajaan 1000 tahun. Ya, selesai itu perang lagi Gog dan Magog, baru penghakiman. Nah, orang-orang yang generasi terakhir kerajaan 1000 tahun, saya menyebutnya 14 keturunan. Keturunan 15 ini sudah keburu iblisnya dilepas. Jadi kepengaruh iblis kena perang Harmagedon. Itulah nanti di itu domba kambing di situ. Lah kalau yang sekarang domba kambing apa, Pak? Sekarang domba kambing yang sekarang masuk Yombi, penghakiman sebagai orang yang itu, ya Yombi nanti. Khusus domba kambing ini khusus nanti di masa 1000 tahun generasi terakhir, Pak, sebelum habis 1000 tahun. Disitulah dipisah. Ngomong gampangnya, Pak, yang jadi kambing itu yang teriak-teriak Yesus Tuhan tapi menolak Yesus Allah. Sebab kambing ini juga berkata Tuhan kepada Yesus di dalam Matius 25 ayat 44. Tapi nggak pernah mau mengakui Yesus Allah, Yesus Tuhan doang kenceng. Ya itu tuh di luar sana itu. Aku bikin mujizat dalam nama Yesus. Ya, terikannya kenceng lagi. Haleluya untuk Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan haleluya, haleluya. Kapan kamu nyebut Yesus Allah? Kagak pernah. Dia selalu membedakan Tuhan dan Allah itu beda. Kalau Tuhan itu Yesus, kalau Allah itu Bapa. Itu yang dimaksud kambing. Jadi Pak. mereka Kambing so kenal, so deket, padahal Yesus bukan nggak menganggap mereka ya Pak Pendeta ya. Lanjut, iya, Pak. bahkan Yesus berkata, aku tidak pernah loh. Aku tidak pernah mengenal engkau. Padahal sehari 10 kali teriak-teriak Yesus Tuhan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Persis itu. Ya, pastor jalanan yang bikin mujizat, yang bikin KKR, persis itu. Kalah sama pesulap merah Pak. Ini Pak HTD. Itu secara Alkitabiah nggak boleh ya teriak-teriak Tuhan, Nggak bernubuat boleh. atas namamu, padahal Nggak tidak boleh, diakui Pak. Yesus ya Pak ya. Nggak Oke, boleh. siap. Ya. Tapi tidak boleh namanya kesembuhan itu nawarin diri. Yesus tidak pernah, Pak. Nggak pernah. Kami juga sering menyembuhkan orang, Pak. Tapi kami tidak. Yuk sini datang yuk bikin spanduk lagi. Ya toh. Kebaktian kebangunan Berarti rohani jangan sama- lupa ya bawa persembahan. Persembahannya 3 kali nanti. Berarti sama kayak itu Pak. Kalau orang menyembuhkan ini sama kayak IGD. IGD kan suka nyembuhin orang Pak.
Ya beda, kalau rumah sakit mah beda. Oh beda ya, maaf. Beda kalau rumah sakit itu beda. Ini kan maksudnya dijogetin sembuh gitu kan, ditepuk-tepuk sembuh, stroke ditepuk aja sembuh. Ambok mikir gitu loh Pak, mikir, gitu. Orang cuci darah ditepuk doang sembuh, ya itu namanya dihipnotis. Nanti pulang sampai rumah guling-guling lagi. Nah, itu Pak ATD. Anda juga pernah bilang, apakah benar yang dibilang di apa macam KKR itu? Kalau seperti itu, mungkin saya minta salah satu dari mereka yang ditritung yang biasa gitu, saya mau bawa ke ICU Pak ATD. Iya, salah itu Pak, salah Iya. ya Pak. Itu yang namanya Iya, makanya. hipnotis mesmerism Pak, hipnotis mesmerism Nah, tahun 2000, tahun sebelum 2001 998 saya ditawarin Pak Henry, supaya Pak Henry ini kelihatan sakti, tumpang tangan bisa pada roboh, belajar hipnotis mesmerism 7,5 juta sampai paling tinggi 7 hari. Khasiatnya 7 hari Pak. Kalau saya tepuk pundak Bapak lagi stroke, Bapak bisa jalan kaki. 7 hari maksimal. 7 hari. Nanti Pertanyaan lanjutan Pak HTD. Jadi Ya. kalau Pak HTD kan nanti dipanggil Yesus, HTD sini. Sementara yang kambing, yang golongan kambing Pak HTD bilang tadi kan, enyahlah kau pembuat kejahatan. Dia teriak-teriak Oh, beda, Tuhan, Pak. tapi Beda, enggak. Pak. Itu Beda. gimana supaya tidak jadi kambing, gimana Pak HTD? beda Pak. Kita naik duluan. Kita ini kebangkitan pertama, Pak. Kita ini kebangkitan pertama. Yesus datang di awan. Ya kita yang sekarang ini bangkit duluan, Pak. Kita nggak ada penghakiman kayak gitu. Nggak ada, Pak. Beda, Pak ya. Beda waktu, Pak. Selisihnya itu kan 4.930 sama tahun 6.000. 1.170 tahun selisihnya antara kebangkitan pertama dengan nanti penghakiman mereka itu. Oh, itu kloter pertama ya, yang aman ya, termasuk Pak HTD dipanggil Yesus. kebangkitan HTD, pertama, Pak. HTD Kita sini. bareng-bareng sama Habil, Pak. Nah, Kita yang bareng-bareng kambing sama itu Habil, bangkitnya kloter sama kedua, Pak. Adam. Ya. Kloter kedua berarti bangkitnya yang kambing. Yang kambing kloter kedua tapi langsung masuk dicemplungin ke neraka, Pak. Nggak ada option ke surga. Oh. Yang rapture pertama tadi tahun berapa Pak HTD? 4930 itu hitungan saya udah pas itu. 4930 Masehi ya. Masehi. Oh, berarti masih lumayan lama ya. Masih rapture lama, pertama Pak. ya. Cari janda dulu nggak apa-apa. Janda pirang, Pak. Nanti kebangkitan pertama itu Pak ya, bareng Habil, bareng Adam, bareng Nuh, bareng Henoh, bareng Musa, bareng Daud. Itu dari perjanjian lama bareng, Pak. Bareng. Ya. Sama kan, kita percayanya sama, Pak. Dulu Tuhan Allah Maha Kuasa, lalu Yahweh, lalu kita percaya Yesus. Gitu, Pak. Kira-kira Gitu, banyak Bang yang Mas, ada rapture tamu pertama yang ke lain itu surga. disalami dulu. Duh, kan Anda ownernya Pak Unggul. Saya nggak berani nanti takut. Iya, iya, dia Lagi, tanggung. Bang Ben dulu ya, udah tanggung mau nanya Pak HTD. Iya. Silakan Bang Ben, Kira-kira standby. banyak yang rapture pertama yang yang katanya rapture pertama ke surga ya, yang rapture yang kedua ke langsung go to hell Ya, pokoknya. betul hell. Banyak yang mana? Yang rapture pertama apa yang rapture kedua itu? Yang masuk surga terangkat, itu Pak HTD. ya, yang masuk surga itu 100 miliar, yang masuk neraka 566 miliar. Fake. Ya, Saya benar, bisa Pak. tahu. Kan surganya kecil, Pak, Sampai ukurannya, Pak. angkanya pun detail gitu ya Pak HTD ya, hebat ya. Itu ayat Alkitab semua, ayat Alkitab. Detail ya. Di mana itu? Ya, jumlah terbesar di surga yang mantap ya. disebut, ya perhatikan Pak ya, jumlah terbesar di surga yang disebut adalah beribu-ribu laksa. Ribu-ribu itu juta, laksa itu 100.000. Kalau 10.000 itu ayuta. Beribu-ribu laksa itu 100 miliar. Lebih dari itu disebut tak terhitung jumlahnya. Jadi yang jumlah di surga 100 miliar plus ada sedikit lebih sehingga masuk di dalam kategori tak terhitung jumlahnya. Angka terbesar yang disebut di surga adalah beribu-ribu laksa, itu jumlah malaikat di dalam Wahyu 5 ayat 11. Memang itu, Pak. Ada lebih dikit bonus tuh, Pak.
Kalau Ya, umpama ada bonus mungkin gitu 100 Bapak miliar, milih 100 miliar milih lebih Bang lah, Umar plus. apa milih Luga Pak? Kalau ada bonus tadi milih Luga apa Umar? Nah, Luga dong, Luga kan nabi. Luga nabi lo. tapi nggak memenuhi syarat dia. Milih Bang Umar kalau saya Pak itu masuk surga Pak. Nggak memenuhi syaratnya kenapa Luga? Pak Satu TD. kurang ganteng, dua terlalu dekil juga. Jadi physically sudah gugur ya. Secara physically aja udah gugur ya. Itu jawaban yang nancep Pak, daripada saya muter-muter jawaban yang nggak enak. Udah ada kurang ganteng sama Iya dekil gitu. benar-benar. Nggak pantas Saya kan Pak. pernah ketemu dia Pak, saya pernah ketemu dia, ya, Masukin salon dulu Pak TD. ya. Biar ganteng. Masukin salon di make up. Ngerti nggak Terus Pak? kalau Saya yang di neraka Pak, itu Pak, berapa? 560 juta sekian ketemunya di mana itu Pak TD? 566 miliar. Oh, Ya, 566 miliar itu di mana ngitungnya ya, Pak TD? ketemunya di mana? Yang masuk surga itu 15%. Kok bisa Pak? Waktu Yesus datang ke bumi saja yang menerima cuma 15%. Pola ini dipakai terus sampai ke surga. Ya, hanya 15% dari zaman ke zaman Pak. Terus Bapak lihat terus, yang selamat itu 15% doang. 15%. Sekarang di luar Jadi, sana. Ya, di luar Basicnya sana hitungan awal kedatangan ya Pak ya 15% kali manusia terakhir nanti gitu Pak Pendeta. Ya, betul. Ya, gimana? Sudah bingung semua? Bingung, nggak apa-apa bingung Pak. Menarik gitu loh, masalah rapture pertama Nah. tahun 4900 sekian, rapture kedua Iya. tahun 6000. Keren ya sampai bisa ngerti fix tahunnya Bapak itu. tahu nggak kalau kiamat itu Mantap terjadi gitu. tahun 6000? Tak ceritain ya, yang mudah saja. Kenapa kiamat terjadi tahun 6000? Oh, itu dari mana ketemunya, Ibrani Pak Teddy? 1 ayat Tahun 1 dan 6000 itu. 2. Ya, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman dahulu kala Allah memakai nabi-nabi. Pada zaman akhir Allah memakai Yesus. Artinya ini equality, Pak. Zaman dahulu dan zaman akhir itu harus equal. Sama. Zaman dahulu itu Adam sampai Yesus, zaman akhir itu Yesus sampai kiamat. Harus 6000, Adam sampai Yesus kan 6000. 6000 sebelum Masehi. Ya, kenapa ada pembagian sebelum Masehi sama Masehi? Itu equal Pak. Sebelum Masehi harus 6000, setelah Masehi harus 6000. Itu fix itu Pak. Nanti kepotong 1000 tahun, hitung semua, kehitung. 7 sangkakala, 7 materai, 7 cawan murka Allah, kehitung semua, dapatlah rapture 4930, Harmagedon 35 tahun. Tambah kerajaan 1000 tahun, cocok semua Pak. Cocok. Sampai Bingung, jumlah malaikat, jumlah kerub pun terhitung Pak di tempat kami Pak. Ya, mungkin dari Kak Lona atau dari Ponco mau bertanya silakan. Debat nggak apa-apa lah, biar rame lah roomnya. Ya rame nggak apa-apa. Enggak, itu halo, dengar suara gua enggak? Ya, dengar. Gimana, Dre? Enggak, itu silakan, katanya apa namanya, kalau mau nanya ini, Roh Kudus itu orang atau bukan ya? Bikin orang geger. Ya, Pak, Roh Kudus pertama kali muncul di Yesaya 63 ayat 10 ya, Pak. Roh Kudus pertama kali muncul. Jadi yang mengatakan di Perjanjian Lama nggak ada Roh Kudus salah ya, Pak. Iya. Roh Kudus adalah Roh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 2. Maka Roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah sama, Roh Tuhan sama, Roh Yesus. Mungkin Bapak nggak pernah dengar Roh Yesus, ya? Sama. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kristus sama, Pak. Satu roh, roh yang sama, namanya sama. Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus itu punya nama, Pak. Namanya Yesus, karena Allah itu roh. Mungkin ini hal baru bagi Bapak, ya. Iya. Enggak, saya cuma mau nanya itu kan apa namanya kalau seandainya kan ada itu yang namanya di Yohanes 16 ayat 14 ya kalau nggak salah ya. Itu gimana itu? Seorang penolong, Iya. ya. Karena seorang penolong, lalu dipikir itu orang. Pak, malaikat juga disebut seorang. Bapak baca Wahyu 14 ayat 6. Ada seorang malaikat. Yesus yang duduk di tata surga juga disebut seorang, tapi S-nya huruf besar.
Seorang yang duduk di tahta. Bapak lebih senang disebut seekor apa seorang? Loh, kalau seorang Seorang. itu kan bentuk apa namanya, bahwa itu adalah makhluk seorang Orang itu. adalah Ah, orang gitu. Iya, Ya. kan dia kan Roh Kan tadi Kudus, saya sudah kan ngomong, dianggap Pak, ada seorang malaikat, ada seorang malaikat, ada seorang yang Allah. Allah juga disebut seorang. Jadi itu kata ganti saja, Pak. Ya, kata ganti saja. Oh, Karena kata malaikat ganti. juga disebut seorang, itu buktinya. Iya. Wahyu 14 ayat 6. Seorang malaikat. Ya. Nah. Allah di tempat lain seorang Nah, kerub juga, seorang serafim juga seorang. Jadi Yesus masih ada, Yesus pada saat masih ada itu, Roh Kudus ada. Iya, waktu Yesus manusia kan rohnya Roh Kudus, Pak. Roh ya, bukan Iya. bukan Roh Kudus. Iya, roh manusia enggak. Iya. Iya, enggak, Pak. Yohanes 16 ayat Bukan, 7, Yohanes 16 ayat 7 gimana itu, Pak HTD? 16 itu apa sih? 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab Oh, iya. jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dia ini kan, Ya. jadi ini sosok lain selain Yesus kalau begitu. Ya, ya salahnya di situ, Pak. Hah? Kok salahnya? Salahnya di situ. Ya, karena Yesus harus pergi itu Yesus harus berubah menjadi roh. Ketika Yesus mati di salib bangkit itu Yesus sudah Roh Kudus itu, Pak. Makanya bisa ngilang dia. Oh, Ya. jadi konteksnya bahwa kan ada di Yohanes 20 nih. Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Lah itu terima, Ya. Pak. Ya, Yesus masih fisik manusia, menampakkan diri menjadi manusia, dihembusin Roh Kudus. Jadi Ingat kalau ya, Pak, Roh Kudus itu Roh Allah, satu roh, perhatikan, roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Satu roh dan roh yang sama. Jadi ketika Yesus mengembusi Roh Kudus yang dihembuskan itu adalah roh yang sama dengan Yesus. Kalau begitu bertentangan dong sama Yohanes 16 ayat 7 ya, Pak ya. Sebab jikalau Ya, aku enggak. tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi udah disembusin Roh Kudus ya, gimana, Pak? Ya nggak ada yang bertentangan. Kalau aku tidak pergi, kalau aku tidak menjadi roh, maka Roh Kudus tidak ada. Lah iya benar lah. Lah iya, kan tapi kan itu kan Yesus pada saat mengembuskan masih manusia, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lalu Bapak berpikir Roh Kudusnya banyak, gitu Jelas kan? nggak tuh? Bapak berpikir Roh Kudusnya ada 3, Nggak ada apa-apa, 4. Bang Andre. Salahnya di situ. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi udah seseorang, jadi roh, terus bertentangan, pernyataan HTD itu bertentangan di Yohanes 16 ayat 7 itu nggak apa-apa. Jadi walaupun Yesus mengatakan jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu penghibur ya, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini kan Yesus sudah mengembusi Roh Kudus tuh udah. Nah, Yesus belum pergi. Kalau gitu Yesus bohong dong. Enggak. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus juga. Iya, Yang jadi tidak paham adalah Bapak berpikir Roh Kudus di sana, nanti itu Roh Kudus yang sekarang dihembusin Roh Kudus, berarti beda Roh Kudus dong. Itu salahnya di situ, Pak. nah, Yesus kalau- sendiri ada Roh Kudus, lalu Jadi yang ini- dihembusi Roh Kudus, lalu nanti dia ke surga dulu, baru Roh Kudus. Roh Kudus itu satu roh dan roh yang sama, Pak. iya, jadi Yohanes 14 ayat Ya. Yohanes 14 ayat 16 ini, Iya beda. jadi Yohanes 14 ayat 16 ini bukan Yesus jadinya. Ya Roh Kudus itu Yesus yang roh. Loh, kan dia kan akan datang, dia akan meminta kepada Bapa. Kenapa? Iya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain nih. Ya. Parakletos nih, parakleton, ya kan, Buang yang aja, Pak, lain. Bahasa Yunani buang, Pak. Itu Oh ya, buang. samar, Pak. Iya, buang usah tunggul nih, selalu usah tunggul nih yang Oh, bandel lu, Duduk orang aja. udah dibilang nggak apa-apa. Ya biarin Duduk aja aja. orang nggak apa-apa kok. Pusing lu kalau mikir. Udah pokoknya nggak apa-apa, tenang aja. Lanjut Pak HTD. Ya. jadi nggak apa-apa ya. Ingat biar informasi Bapak kepada itu teman-teman yang semuanya. tahu, Bapak belum paham, nggak apa-apa. Nanti mungkin minggu depan ini si Valen kan sering nih. Mungkin besok Bapak bisa lebih paham. Nanti Bapak tanya yang lain sehingga membuat Bapak paham. Contoh waktu Yesus dibaptis, ada berapa Roh Kudus? Yang satu bersuara dari surga, lalu mirip burung merpati, lalu di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Roh Kudusnya 3 apa 1?
Satu. Ayo, yang ngomong dari surga siapa? Seluruh pendeta Romo akan bilang itu suara Bapa. Salah. Bapak itu bisu, nggak bisa bersuara. Oh, baru tahu bisu ya. Baca Yohanes 5 Terus yang dari atas itu ikut suara-suara Yohanes Pak 5 ayat 37, Iya, Bapa kudus. tidak pernah bisa memperdengarkan suaranya. Jadi yang Nah. ngomong inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, itu suara siapa? Suara yang maha mulia. Siapa itu? Roh Kudus. Kudus. Suara siapa? Tuh. Suara Yesus Allah. Ya. Ngerti nggak, Andre? Gua juga ngerti. Bukannya Holy Spiritnya yang terbang itu ya Pak Tede ya? Yang lagi Sama terbang di itu roh awan Allah, itu Pak, ya yang Pak terbang Tede di ya? atas samudra raya itu kan roh Allah. Iya. Maksudnya Ya. itu suara yang terbang itu ya maksudnya? Yang Ya, suara dari langit itu karena suara yang yang bisa terbang di awan-awan berkata-kata itu. itu Roh Kudus, Pak. Allah yang roh. Kalau Bapak nggak bisa, Bapak kan kiasan Yesus Allah. Interupsi. Apotek K24 paling dekat mana, woi? Gue juga habis stoknya nih. Tetapi gue senengnya sama Pak Pendeta HTD, dia yakin punya dalil gitu loh, nggak pernah muter-muter Memang punya asumsi. dalil, Pak. Bapak aja Lah yang iya, mungkin makanya belum saya pernah bilang denger. begitu. Pak HTD Bapak nih aja mungkin yang kelebihannya belum punya pernah denger dalil. dalilnya. Makanya belajar Emang sama saya tuh. ini enak, Pak. Bapak Andre makin pinter. bandel emang tuh Pak. Dia bandel emang. Makin Udah pinter. dibilang Bapak nggak nanti apa-apa makin masih pinter kalau ngeliat. belajar sama saya. Tenang aja. Semua pakai Gitu. dalil, Pak. Saya nggak mau nggak Tapi pakai kenapa dalil. ada Saya yang pakai bilang dalil. Pak, terdengar suara dari langit, katanya Bapak. Bagaimana mematahkan argumen itu Pak? Dua Petrus 1:12 itu ayatnya. Ayatnya aja. Andre. Di ayatnya ada. Ada ayatnya. Iya. Ayatnya 2 Petrus 1:17. Baca. Catat guys, catat. Jadi kalau Ayatnya ada lawan aja dia, Andre. itu maha Kebiasaan apa? ayatnya. Pak, Bapak itu nggak bisa ngomong ya, Pak, berfirman. Kalau maha Bapak benar itu Roh Kudus. Catat Indri ayatnya catat. Bejat itu ada di Alkitab ya. Kalau saya ngomong bejat itu. Coba pertanyaan Jadi bejat yang itu dia ada di nggak Alkitab, punya Pak ya. Ada di Mazmur 53 ayat 3. Mazmur 53 ayat 3 itu ada kata bejat di situ, Pak. Loh, kok nggak bahaya tah? Lah ada ayatnya kok bahaya. Mazmur 53 ayat 3 itu itu kelihatannya Pak Tede ya. Pasti 5 bejat itu Ya. kelihatannya, jangan-jangan ya. ada bejat itu di situ. Bidat itu ada di Titus 3 ayat 10. Kok ada ayatnya kok Bejat. Ada ya? bejat. Mazmur 53 ayat 3 itu bejat tuh. Coba pertanyaan yang dia nggak punya ayat, Andre. Ini nih coba pertanyaannya nggak punya ayat. Ini kan gini Pak, ketika dibaptis oleh Yohanes lalu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Kenapa Nah. Bapak itu yakin itu buat Yesus? Barangkali buat Yohanes piye Pak? Inilah anakku yang kukasih. Sebagai pembandingnya Ibrani 1 Ada ayat itu 8. ayat, Dre. Pembandingnya ya, Pak ya. Ibrani 1 ayat 8. Ya, kepada anak Allah berkata, "Ya Allah," itu disebut ya Allah loh, Pak. "Ya Allah, tahtamu tetap untuk selama-lamanya, kerajaanmu tidak berkesudahan." Tuh. Jadi Nggak kalau ada bicara ayatnya nih anak, asli nih. Kalau ada berarti Pak Pendeta asumsi kemana tahun hilang antara 13 sampai 29 tahun Yesus. Nggak ada ayatnya nih, nah, itu mau hati-hati Pak, asumsi. itu 1 menit. Pak, 1 Kalau menit dia- itu. kalau dia- karena Lukas dia- 2 ayat 51-52 dia di Nazaret, ya. Lalu Markus 6 ayat 3 dia jadi tukang kayu 1 menit malah setengah menit. Wih, keren. Jadi dia jadi tukang kayu 1 menit malah setengah menit. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak. Jadi kalau bicara anak, Pak, itu bicara anak, Pak
Pak
tukang kayu di Nazaret Pak ya. Lukas 2 ayat 51-52 dia ada di Nazaret. Markus 6 ayat 3 dia tukang kayu. Udah. Setengah menit. Tukang mebel berarti Pak Didi ya. Ya, Tapi tukang kenapa mebel. ada yang bilang dia sekolah katanya Pak, ngawur itu ya? Itu berdasar dari Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Yesus itu bisa baca Pak ya. Ya, Yesus Tuh, bisa baca. kalau membaca saya setuju Pak. Ada yang bilang katanya Yesus sekolah, ngawur itu Pak. Gimana Pak? Itu Kalau yang membaca itu setuju. dia berasal dari Masa Tuhan nggak belajar Pak Didi? tidak belajar agama Pak, tidak belajar. Tapi kalau baca tulis kemungkinan belajar. Itu ada di Yohanes 5:17 apa ya? Oh, Bisa nggak? berarti yang mengatakan yang kalau itu sekolah, artinya sekolah itu berarti agak ngawur Pak ya. Pasti sekolahnya kan kalau rabi kan sekolah itu sekolah agama ya. Ah, salah Pasti ya. itu Pak Itu- Nonong Siti BNS itu Pak. Itu di Lukas 2 ayat 46. Siti. Di Lukas 2 ayat 46 Ya. gimana? Di Lukas 2 ayat 46. Ada yang komen di bawah tukang keramik katanya. Enggak, di Lukas 2 ayat 46. Yesus itu apa namanya bersama alim ulama. Nah, emang Kristen gunain istilah alim ulama. Ayat Alkitab itu Pak. Bahasa Inggrisnya Oh. saya kasih tahu ya. Bahasa Inggrisnya ya Lukas 2 ayat 46. Coba Bahasa saya Inggris coba nih. tahu aja. Lari bahasa Inggris nih, nanti gua buka Lukas 2 ayat 46. KJV nih. Iya ya. Pakai KJV-nya itu namanya 46 itu kan that after 3 days they found the temple sitting in the midst of the doktor disebutnya Pak. Doktor. Dokter Dre, Dokter Ya. Dre. Doktor Dua bukan berarti, Pak, ya? doktor. S2 doktor. S3 berarti S3. Di King James disebut Oh, S3 doktor. ya. Di sini disebut wise man di dalam BBE wise man, orang-orang yang bijaksana. Di dalam KJV sudah Tapi NLT-nya. tapi kenapa ditulis di Bible itu terjemahannya alim ulama, Pak? Kan itu istilah orang Islam. Lah Alkitab duluan kok. Anda ngeklaim orang Islam gimana sih? Alkitab duluan kok. Lah iya, cuma kan alim ulama. Nah, sekarang orang Kristen menggunakan alim ulama nggak? Nggak apa-apa Andre jawabannya. Ya, nggak apa-apa, Emang nggak boleh kenapa? pakai ulama. Ini Ustaz Umbul diem dulu kenapa sih? NEC-nya disebut teachers, ada dokter. Jadi alim ulama itu ahli agama yang udah tingkat tinggi gitulah. Cuman agama Yahudi. Artinya orang berilmu. Dalam Oh, bahasa iya. Arab, alim dari kata ilmu. Rabi Jadi- kayak rabi, berilmu. guru, Jadi- master. Master. Jadi gitu. Jadi ini ngambil pakai bahasa Inggris ya. Ya. Jadi Iya. saya kadang-kadang kalau itu saya pasti pakai bahasa Inggris karena Alkitab diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Iya. Dokter Kalau gitu, boleh, ya. kalau gitu Yesus disalib di pohon Andre, dong. Bang Andre Tunggu. diturunin aja di bawah dagu, suara lu keras banget. Keras pohon. banget asli. Iya, Kalau gitu. kalau di pohon baca saja Yohanes 19 ayat 17. Iya, Yesus tapi- mikul pohon apa mikul salib? Loh, itu di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 Itu pohon tuh kata KJV. Andre, Pak. KJV. Coba KJV bahasa Inggrisnya. On the tree. Andre sumbernya. Nggak apa-apa, ya kayu kan bisa tree juga. Nggak apa-apa. Oh iya, sama Andre. Bukan kalau kayu. Kayu Andre. Kalau kayu, Nggak kayu. pinter lah Andre. Ini Bukan. gimana sih? Kalau kayu itu kan wood. Kalau kayu kan wood. Kalau cross itu kan salib, ya kan? Nah kan tadi kan lari ke bahasa Inggris, makanya gue ngambil juga bahasa Inggris. Nah, Kisah Para Rasul 5 ayat 30 bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah ya yang kau bunuh dan kau gantung di pohon, hanging on the tree. Nah, Ya nggak apa-apa. Coba, sekarang ada Oh, nggak apa-apa. Terbuatnya dari apa? Dari kayu kan? Pada kayu Benar salib. Jadi tree yang dimaksud kayu salib, Pak. dari mana datanya Pak? Kayu salib. Tree ya tree. Ini kayu salib. Nanti di 1917 juga kayu salib. Iya, jadi yang salah siapa Pak? Nggak ada yang salah. Oh, jadi tree bener ya. Jadi memang Nggak Yesus. apa-apa mau disebut tree, mau disebut pole, nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak Kayu apa? apa-apa Andre, nggak apa-apa. Iya, terbuatnya kan dari kayu kan dari pohon Andre. Andre ini gimana sih Andre ini? Kalau kayu kan wood. Kayu kan wood. Iya, terbuatnya dari apa? Dari kayu toh? Kayu dari mana? Dari pohon lah. Sudah. Ya harusnya Masa gitu aja nggak Masalahkan paham, itu nggak ada Andre? urusannya bukan juga kok. bukan pengen tahu keasliannya kan tadi kan katanya HTD jangan pakai bahasa Yunani.
pakai kalau bahasa Inggris. pakai itu sekarang itu ya sekarang Ah, bentar ya. ya. Ya Alkitabnya Ya, sebelum ya hari itu Dre. Banyak dia. Enggak, bukan ini. Kita kan mau cari sesuatu hal yang benar kan. Ya, tapi di Indonesianya salib yang dimaksud tri itu salib, contoh lain apa ya? Nah, dulu Iya. ya. Saya juga punya seperti ini. Saya pernah dulu Mbak. Nanti kalau pas ketemu deh. Iya, soalnya kan Aku juga. Oke. Saya akan mau jawab ini. 8 tahun apa 18 tahun pernah dengar? ya. Pernah dengar? Nah, pernah. Ya. Ayo. 8 apa 18 itu saya di mana ya ayatnya ya? Itu Yang hanya salah satu yang ayat mana, Pak? doang. Ya, umur dari itu adalah 8 tahun. Di sini ditulis 18, di sana tulis 8. Ya. Ya. Kalau itu lebih beda daripada sekedar kayu pohon atau kayu salib ya seperti itu ya. Iya. Tidak masalah sih itu. Iya, tapi kan kalau misalkan mereka kan bukan orang bodoh nih, Pak ATD. Menulisnya kalau memang digantung di kayu salib, pasti ditulisnya hanging on the cross, kan begitu bahasa Inggrisnya. Karena kan KJV ini kan lebih dulu daripada LAI. Harusnya. Nah, in the wood, misalkan di kayu gitu kan. Wood, karena wood itu berasal dari pohon. Nah, kenapa harus yang utama ditulisnya bahwa hanging on the tree? Ya, tidak Jadi masalah. Kalau pada saat di Philadelphia, yang jelas Yesus tidak memikul pohon gitu ya. Iya, jadi pada saat di Philadelphia, Yesus memikul pohon apa salib, Pak? Itu katanya. Memikul salib. Memikul salib. Yohanes 19 ayat 17. Sama-sama King James Version ya, sama-sama King James Version. Oh, jadi Saya hanya ingin mengatakan seperti itu ya. ini bukan pemahaman. Saya baca sesuai apa yang ada, sesuai apa yang tertulis. Ya, Kalau jadi dia kita berpikir tree, sama-sama Pak, sama-sama ya. dari Lanjut. King James. Ya, Yesus memikul salib, bukan memikul pohon. Ya, Ya. Gimana Dre? Udah bingung belum Dre? Bingung, bingung. Soalnya gini, gua kan nonton videonya HTD nih. HTD ngomentarin mengenai Yesus lahir di kandang domba seperti itu ya. menggunakan palungan. Nah, jadi aku tuh coba mengkaitkan Pak HTD, mengkaitkan apa namanya? Ini juga- Di palungan. Palungan itu katanya HTD itu ada beberapa versi palungan. Nah, bukan apa ya? contohnya gitu dari bahasa Inggris. Nah, aku juga nyambungin pakai bahasa Inggris, bukannya lari-lari materi kemana-mana. Cuman saya pengen tahu konsistennya Pak HTD ini menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia bagaimana. Nah, makanya aku menyesuaikan sesuai dengan apa yang tertulis di KJV itu. Gitu. Kayak palungan. Pak HTD mengatakan bahwa Yesus itu lahir di palungan. Palungan yang dimaksud itu adalah tempat makan babi. Kan begitu Pak HTD bilang. Nah, itu menggunakan pakai bahasa Inggris, kan begitu. Nah, ini saya juga pengen konsistennya Pak HTD pada saat Pak HTD mengatakan Yesus digantung di kayu salib. Tapi di KJV Kisah Para Rasul 5 ayat 30 bahwa dikatakan bahwa Yesus digantung di pohon. Bagaimana caranya atau bagaimana apa datanya, dalilnya bahwa pohon ini menjadi kayu salib? Apakah ini salah? Gak taunya pas saya ngomong begini Pak HTD hilang. Oh, dia habis baterai Dre. Kita tanya sama Pak Ono siapa? Pak Onco Bono. Selamat malam Pak Onco Bono. Ini gara-gara Ustadz Unggul nih beneran. Pak Onco Bono, selamat malam. Oh, ini aja lah. Ini aja. Ini rame lah, rumah gua lah. Jadi gue ngomong tadi panjang-panjang Ustadz HTD turun.
Iya, habis baterainya dia. Naik lagi dia. Gue salah nggak sih? Salah ya? Salah sih enggak, cuma ngeyel orang jawabannya udah dibilang nggak apa-apa kan. Mau salib atau Nggak pohon apa-apa. atau tiang. Kan sama. Terbuatnya kan dari kayu juga kan ya, Ustaz Tunggul ya. Bener Iya, juga sih Andre, bener juga Bang Ben. Kalau pohon gimana nenteng-nentengnya sampai puncak bukit? Ya itu. Iya, soalnya di original teksnya tertulisnya Crema Santes Epicilo. Ah. Pohon ini dari sini, dari kata silon. Iya. Terus salah nggak gua? Jelas itu, aneh ngecek di original teks tertulis Crema Santes Epicilo. Silon kan dari kata silon, pohon. Iya. Nah. Sekarang kayu salibnya ada nggak? Kecuali kalau di situ tertulisnya Stauros. Kalau Stauros kan salib. Iya. Stauros. Nah. Tapi silo di situ dari kata silon. Wah, aneh bingung ini. Ini berarti waktu Via Dolorosa ini nenteng pohon, Dri. Berat. Ah, ini balik Soalnya lagi. udah berat nih. Ayo Pak TD. Ide tadi yo yakin 18 apa 8 tahun. Itu udah lanjut deh. Gua sekarang lanjut aja Pak TD, gimana itu? 18 atau 8 tahun? Oh, dia lagi baca-baca itu. Oh iya, dia lagi cari. Baca. Ini gara-gara Ustadz Tunggul nih ngomong pohon. Ustadz Tunggul nih. Nggak, sebenarnya gue juga penasaran, Dri. Gue baca, tapi nggak sejeli lu waktu lu buka dari KJV, ya kan? Iya. Disebutnya di situ hanging on a tree. Selama ini kan Oke. gue bacanya on a cross. Sudah Pak, saya jadi ingat sekarang Pak. Yudas mati gantung diri atau perutnya terbelah. Kan ada tuh. Iya, terburai. Iya, urus usus terburai. Iya. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar, nggak usah dimasalahin Pak. Oh, Tuh. Ya. Kan ini kan sejarah, Pak. Jatuh. Tuh, Ya. maksudnya gini, Bre. Ini asumsi aneh nih. Dia tuh habis gantung diri terus jatuh ke tanah, perutnya terburai. Kalau ada sih gitu Ya. kronologinya. Lah, gimana ceritanya jatuh tapi ususnya terburai gimana? Yang ada otaknya terburai. Ya sudah, nggak Dia juga apa-apa. gantung dirinya tinggi, Bre. Mungkin di bawah Nggak penting Pak, ya nggak penting Pak. Saya ingin mengatakan begini Pak ya. Saya ingin mengatakan begini. Iya. Yudas mati gantung diri atau ususnya terburai tidak bikin masuk surga. Ngapain diributin? Tapi berterima kasih dong kepada Yudas harusnya Pak, karena Yudas lah Ya. Yesus disalib. Memang yang paling berperan Yudas, salah. Yang paling berperan Pontius Pilatus Pak. Oh, salah juga Pak TD. Yang paling berperan tuh iblis. Iblis itu memakai orang Yahudi. Ya iya kan, jadi yang paling peran siapa? Yahudi memutuskan untuk dihukum mati, tapi tidak bisa berperan apa-apa tanpa persetujuan Pontius Pilatus. Nah, ini bapaknya Yesus yang salah kayaknya. Jadi, Hah? bapaknya Yesus yang punya rencana penyaliban. Bapaknya Yesus. Tadi yang 8 sama 18 sudah clear belum? Nggak apa-apa, Walaupun Pak. Bapak belum jelaskan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Pak, ya tak jelasin Pak ya. Itu kan umur yang benar 18. Itu di dunia orang barat sana ada yang disebut equal idiom. Kira dunia Ya, lain. kalau anak remaja SMA ditanya, "Dek, kamu umurnya berapa?" 8, maksudnya 18. Kalau ada nenek-nenek ditanya, "Nenek, umurmu berapa?" 8, maksudnya 80. Oh. Oh, gitu. Jadi Pak TD umurnya berapa? Oh, saya umurnya 6. Oh, 6. Iya, 60. 60. Oh, tidak Umur lu berapa, Andre? 4. Kalau Bapak ditanya umurku 4, artinya 40. Kan kita lihat orang nih, ya lihat orang ya. Kalau kepada anak SMP ditanya umurnya berapa, di 4, 14. Itu namanya Oh, jadi itu bukan kesalahan ya, Pak ya? bukan, itu namanya gaya bahasa di sana, Pak. Oh. Gaya bahasa. tuh Ustadz Tunggul. Ustadz Tunggul ini terlalu ini Iya. sih. Iya, masa gitu aja nggak ngerti sih, nggak paham, nggak apa-apa, Andre. 8 tuh artinya 18. Ada orang yang lengkap dijawab, coba yang lengkap umur berapa?
18 gitu gampang. Ya udah, jadi Ustadz Unggul umurnya berapa? 8 lah, 80. Nah, berarti 80. Gitu loh, Pak. Saya umurnya 6, Pak. Artinya 60. Oh. Itu namanya equal idiom, Pak. Ada juga yang nulis full, kan yang ditulis full ada yang 18 toh. 18 ada satu terjemahan itu yang 8 doang. Itu saya nanya sama anak saya itu, guru bahasa Inggris. Itu namanya equal idiom. Tapi yang tadi gimana tuh Pak? Setan atau iblis kan menggelincirkan manusia jatuh ke dalam dosa, upahnya maut. Tapi dalam penebusan dosa atau misinya Yesus turun ke dunia itu kan dengan menderita, mati, disalib, kemudian bangkit pada hari ketiga. Kenapa yang jadi peran utama iblis ini, sementara dulu menyesatkan manusia jatuh ke dalam dosa? Iblis bisikin Yudas ke tetua-tetua Yahudi, hansip-hansip Romawi. Menurut saya mereka pahlawan-pahlawan penyalipan, Pak. Kenapa masuk neraka? Pahlawan. Centurion itu pahlawan, Pak. Ya. Hansip Romawi Oke, pahlawan, Yudas bukan. Yudas itu menggenapi saja, Pak. Yudas itu menggenapi. Yang ikut makan denganku mengangkat tumitnya, tergenapilah itu nubuatan. Oke, peran Yudas itu cuman bikin nangkep Yesus doang, ya cuma nangkep doang. Terus keturunan ular yaitu orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat, dia menjatuhkan hukuman mati tapi nggak bisa berbuat apa-apa, dibawalah ke Pontius Pilatus. Pontius Pilatus di situ diputuskan dengan setengah percaya, setengah ya dan tidak. Udah sana urusin lu sendiri, nah begitu. Lalu muncullah serdadu Centurion. Justru Centurion ini, Pak, ini menggenapi semua. Dikasih air asam, kemudian tidak dibatahkan kakinya, jubahnya diundi, ya. Terus ditusuk lambungnya, ini digenapi semua, Pak, nubuatan ini, Pak. Yesus disalib di antara penjahat. Kalau Yesus salib palu ujung gimana, Pak? Artinya tidak tergenapi bahwa Yesus disalib di antara penjahat-penjahat. Bagus ditaruh tengah, Pak. Nggak usah mempermasalahin pohon sama tiang sama itulah. Itu memang berasal dari pohon, ya. Itu sama saja dengan jatuh terbuai ususnya atau gantung diri, ya. Itu nggak penting kayak gitu, Pak. Gitu loh. Seperti itu, karena orang bisa melihat dari sisi lain. Di kisah Pasar Rasul itu tulisannya Lukas, sementara di setiap ayat Alkitab di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, terus gini Pak, di dalam Mazmur, di kitab-kitab Nabi itu Yud-Heh-Vav atau Elohim responnya sangat Nggak usah sebut cepat. Elohim, Pak. Oh, Elohim nyebutnya itu apa dong? jamak, Pak. Oke, nyebutnya apa? Jangan sebut Elohim ya. Kalau mau nyebut Elah, jangan Elohim. Elah. Oke. Elah. Oke. Nah, Elah ini responnya sangat cepat, Pak, menjawab para utusan-utusan Tuhan atau orang yang dikasihinya. Kenapa? Tadi setelah pembaptisan oleh Yohanes, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi ketika berdoa di Taman Getsemani, ini nggak ada respon sama sekali nih, Pak. Cuma nurunin malaikat. Terus sampai putus asa teriak, Eli, Eli, lama sabachthani, azakthani. Itu gimana tuh? Ya, orang menganggap seperti itu. Tahu nggak, Pak, kenapa di Taman Getsemani Yesus berkata kehendakmu yang jadi. Lalu di situ di dalam Lukas 22 ayat 43, dan seorang malaikat, tuh malaikat disebut seorang tuh. Seorang malaikat datang menolong. Kenapa? Dia ingin menunjukkan bahwa setelah menjadi manusia itu dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Waktu di Taman Getsemani ditolong malaikat. Dulunya, Pak, sebelumnya itu semua malaikat sujud pada Yesus di dalam Ibrani 1 ayat 6. Ya, salah satu maksud dari di Taman Getsemani itu Yesus tidak mau membatalkan, tidak, dan Yesus itu tahu dia tidak mungkin rencana ini tidak terlaksana. Ya. Terus Eli Eli lama sabachthani. Menurut Bapak apa Eli Eli sabachthani, ya? Itu yang benar ya, Pak. Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan yang meninggalkan dari tubuh Yesus itu Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus Allah, ya?
Jadi Iya. Eli itu Roh Kudus. Roh Kudus kan Allah, Pak. Tidak mungkin yang meninggalkan dari situ Bapa. Lo katanya seorang. Berarti harusnya tertulisnya Ruah Hakodes lama azab tani gitu ya berarti Baru harusnya. saya Ya. mau ngomong gitu. Bapak nggak konsisten. Buang bahasa itu buang, jangan. Buang, Pak ya, buang ya. Katanya tadi itu berarti itu ya. Saya doang menerjemahkan Pakai dalam ayat bahasa ya. Ibrani. Pakai Efesus Iya, 4 ayat Ruah 30, Hakodes, Ruah Pak. Pakai Hakodes Efesus lama 4 azab ayat tani 30. gitu harusnya. Efesus 4 ayat 30 di situ Roh Kudus Allah. Berarti kalau Yesus bilang Allahku, Eli itu ya Roh Kudus itu. Yang meninggalkan tubuh Yesus emang apa? Ya Roh Kudus. Ini menjadi standar orang mati, Pak. Kita semua nanti kalau mati, Pak, pertama roh dulu keluar dulu sebentar. Beberapa menit kita menyerahkan nyawanya. Bapak pasti bingung bedanya roh dengan nyawa. Pasti bingung. Lalu ada pencabut nyawa. Nggak pernah ada mencabut nyawa. Roh dulu Bedanya keluar. apa Pak ATD? Roh sama nyawa. Bedanya. Nyawa itu Bedanya nafas hidup, darah mengalir, itulah nyawa. Kalau roh? Ya. Bedanya? Kalau roh itu ya roh yang diciptakan oleh Yesus Allah. Roh. Loh, Manusia itu satu manusia satu roh. Rohnya keluar dulu sebentar, beberapa detik menit kemudian, lalu nafas ini berhenti, darah mengalir, nyawanya diserahkan. Loh, jadi Bapak mau kalau seorang gitu gimana Pak? Katanya roh, kan seorang tuh, Pak. Bapak tadi. Tadi sudah saya jawab, Pak. Malaikat juga disebut seorang, Allah juga disebut seorang. Oh gitu. Lah iya, kan tadi saya sudah jawab. Wahyu 4 ayat 2, seorang. Iya. Itu Allah aja disebut seorang. Wahyu 14 ayat 6, seorang malaikat. Lukas 22 ayat 43, seorang malaikat menguatkan Yesus, itu disebut seorang. Jadi satu orang ya. Ya, mungkin Bapak lebih senang disebut seekor. Enggak lah. Saya kan enggak ada Iya, hubungannya. makanya itu kan, ini kan bahasa Indonesia, Pak. Di bahasa Inggris nggak ada, Pak. Nggak ada seorangnya di bahasa Inggris. Iya. Nggak ada. Tapi alon itu Iya. termasuk kalimat bahwa itu adalah bentuk makhluk, Pak. Apa namanya? Beda. Yang nyata. Salah, Pak. Salah, Pak. Itu kata ganti, Pak. Sama dengan ganti. kata ganti kita. Kalau Bapak berpikir baiklah kita, lalu Bapak berpikir kita itu jamak, salah di situ, Pak. Kita itu kata ganti Allah. Seorang kata ganti Allah juga, S-nya huruf besar. Jadi- One, bahasa Inggrisnya one. Jadi Allah itu seorang, satu unggul. Lah memang ada ayatnya, Apa Andre? Nggak apa-apa Andre. Lu ngeyel aja sih lagi dijelasin sama Pak HTD juga. Iya, Lanjut iya. Pak HTD. Wahyu Iya, 4 iya. ayat 2 ya. Wahyu 4 ayat 2, seorang itu kata ganti Allah, Pak. S-nya huruf besar. Iya, iya, Kita itu juga kata ganti Allah, K-nya huruf besar. Kami itu juga kata ganti Allah, K-nya huruf besar. Beda dengan kami yang kita makan yuk, kita makan yuk, itu kata ganti rame-rame. Tapi kalau kita yang Allah itu kata ganti Allah itu tunggal. Iya, iya. Tunggal, Pak, bukan jamak. Bapak nggak bisa bedain kita K huruf besar dengan kita yang rame-rame. Ini ayat Alkitab memang itu penjelasannya. Kita adalah satu. Bapak boleh baca Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu. Beres. Clear. Real. Jadi satu unggul. Jadi apa kalau 8 itu artinya 80 atau 18 ya. Jadi Roh Kudus itu manusia ya. Terus pohon itu juga salib. Jadi itu semuanya adalah kata-kata makna ya. Jadi nggak sesuai, sebenarnya nggak sama apa yang dimaksud gitu. Jadi biarin aja. Gitu. Nggak jelas juga gue Andre. Gak apa-apa, Pak. Itu masih sebelum berapa? Itu masih belum seberapa, Pak. Ya. Kalau saya mengatakan Yesus berdoa kepada Yesus Allah, biar sampai jungkir balik Bapak nggak akan paham. Yesus Iya. manusia. Pak HTD yang Berdoa. jelasin saya paham. Ini masuk Andre, saya kacau lagi nih Pak penjelasan yang tadi nih Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Karena Bapak terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Itu ranjunya. Ya, itu ranjau Bapak itu nggak akan bisa biar bakar menyan pun nggak akan bisa, Pak. Bapak paham. Karena Bapak terkena 2 Korintus 3 ayat 14. Itu dia. Itu yang menghalangi Bapak untuk bisa ngerti Alkitab, ya itu dia. 2 Korintus Makanya 3 Andre, 14. dengerin Andre.
Jangankan Bapak ya, Bapak yang non Kristen, Pendeta Romo itu tak jelasin nggak paham kok. Dia terkena ranjau 2 Korintus 3:14 juga. Sama Pak. Ya, 2 Jadi, Korintus. jadi kalau gitu Tuhan sama Allah sama kalau gitu ya Pak ya. Harus sama Pak, mana ada nanti ibu-ibu pakai daster di pasar ketawa Pak kalau Tuhan itu beda dengan Allah.